wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi mobile yang kami buat sebagai tugas UAS mata kuliah Mobile Programming 1, yaitu aplikasi Renko. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsari Oktaviani dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Jihadi Batullah. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Rizal Nur Fadilah. Baik, nah Renko ini merupakan aplikasi penyewaan kendaraan berbasis mobile yang dirancang untuk memudahkan pengguna untuk mencari, memilih, dan melakukan pemesanan kendaraan secara praktis melalui perangkat mobile. Nah, aplikasi ini dikembangkan menggunakan React Native dengan fokus pada kemudahan pengguna, tampilan antarmuka, ya, dan juga pengalaman pengguna yang nyaman. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas hasil pemrograman yang kami buat, dan yang pertama akan dijelaskan oleh Sian. Oke, saya akan menjelaskan bagian FJS, loading, login, sign up, dan forgot password. Pertama kita akan ke bagian FJS-nya. Oke, di sini ada beberapa komponen, yaitu seperti import reach navigation native, dan ada beberapa reach lainnya, yaitu untuk membuat tampilan lebih menarik. Di sini juga ada import screen-nya, yaitu ada screen loading, ada screen login, home, dan lain-lainnya. Itu untuk menginput tampilan screen-nya. Oke, next. Di sini juga ada const tab, yaitu create bottom tab navigator. Fungsinya untuk membuat si tab navbarnya itu. Dan di sini ada function main tab-nya. Di sini pertama itu tab navigatornya itu ada home. Oke, scroll. Atas. Nah, atas lagi ya. Up. Nah, di sini ada tab screen-nya, yaitu pertama navbarnya itu ada navbar order, yang kedua itu ada navbar chat screen-nya, itu juga ada home, ada notification, dan ada profile. Jadi totalnya itu ada 5 navbar. Next. Nah, di sini untuk menampilkan semua screen-nya itu pertama ada tampilan loading. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan si screen loadingnya. Di situ ada komponen, yaitu berfungsi sebagai untuk proses setelah loading tuh bakal kemana sih si tampilannya tuh. Dan ada lain-lainnya seperti ada car rental list, ada chat list, terus juga lain-lainnya. Oke, next. Oke, di sini ada export default-nya, itu function app untuk user provider, yaitu untuk memudahkan si user untuk mengklik button dari navbar lain ke lainnya. Oke, next. Selanjutnya akan menjelaskan di bagian loading screen JS ya. Oke, di sini ada export default function loading screen, yaitu untuk memanggil si tampilan loadingnya. Di situ ada use effect-nya. Yang pertama itu ada animation timing fade anim, yaitu durasinya berapa lama sih si tampilan loadingnya itu. Nah, di situ ada kedua itu ada const timer set timeout 2500, yaitu berapa lama si tampilan loading itu akan beralih ke bagian login. Di sini juga kita memanggil sebuah aset, yaitu foto berupa logo dari renkarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian loading screen JS-nya.
Di sini ada beberapa komponen yang harus diinstal yaitu seperti Expo Vector Icon dan Content User Context. Di sini ada sebuah login, register, user. Di sini ada sebuah pemanggilan paspor, email, dan remember me. Terus di sini juga ada buat set errornya itu untuk mengulang ketika user salah menginput. Sini juga ada cons validasi email, apakah benar ini emailnya sudah terdaftar. Kalau belum kita beralih ke sign up. Ini juga cons handle login. Ada LED-nya itu error, kalau error tuh dia bakal mengulang. Di sini juga ada reset error. Di sini ada validation check-nya. Di sini if jika email benar, maka oh ya, di sini jika emailnya error ada news error email yaitu please enter your email. Itu tampilannya bakal merah. Sini juga else if buat menampilkan sebuah tampilan yaitu untuk mengingat kepada user untuk membuat agar memasukkan input email secara benar. Dan juga sama seperti paspor. Oke, next. Bawah. Di sini juga check if, yaitu buat ngecek paspornya, yaitu untuk misalnya kalau dia error tuh harus kemana, apakah harus ke forgot paspor atau dia mau mengulang lagi paspornya. Next. Di sini juga ada login successful, yaitu sebuah tampilan kalau dia tuh login kalau benar tuh bakal diarahin ke page selanjutnya, yaitu page home. Oke, next saya akan menjelaskan di bagian sign up. Nah, di sini juga ada beberapa komponen yang harus diinstal, yaitu seperti Expo Vector Icon dan Context User Context. Oke, di sini ada navigation route-nya, register, ada full name untuk mengatur nama. Di sini juga ada email, paspor, confirm paspor, terus ada phone number, terus ada paspor visible, terus juga ada confirm paspor visible, yaitu seperti bentuk mata. Kalau dia mau melihat paspornya tinggal dipencet atau diklik. Ini juga ada validasi emailnya, jadi user nggak boleh sembarang input email yang asal. Di sini juga ada kalau misalnya ada beberapa yang error seperti di confirm emailnya ataupun confirm paspornya, di situ ada reset errornya, jadi akan terreset untuk yang errornya. Terus ini ada validation check-nya juga di sini. Kalau error tuh please enter your full name. Ada yang di full name-nya juga, ada yang di email, paspor, terus ada di confirm password-nya, terus ada di phone number-nya juga atau nomor HP. Bawah-bawah. Ini juga untuk mengecek emailnya juga, terus apakah ini benar emailnya. Kalau benar, kalau salah, this email already register. Would you like to login instead? Di sini juga ada cancel, ada next buat login. Bawah lagi. Di sini juga untuk create data usernya. Kalau usernya udah, berarti akan menampilkan sebuah username, email, phone, paspor, sama avatarnya juga. Avatarnya kita memanggil menggunakan ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian forgot paspor. Oke, di sini untuk forgot paspornya itu kita memasukkan email, terus sama masukin paspornya, terus ada confirm password juga. Terus ini ada step by stepnya, yaitu untuk mengisi, yaitu yang pertama itu ada email, yang kedua itu ada buat nge-reset paspornya,
Jadi kita kalau misalnya error tuh masukin passwordnya setelah ngecek emailnya ini benar apa enggak. Oke, next. Sini juga ada validasi sebuah email, terus juga ada error emailnya untuk mengecek apakah email ini terdaftar atau enggak. Kalau nggak terdaftar ya suruh masukin agar si user tuh nggak ngasal ataupun bisa merusak data orang. Oke, next. Nah, di sini ada step 2-nya juga buat masukin email. Oke, next. Nah, di sini untuk masukin password, kalau misalnya tadi validasi si emailnya benar, maka dia akan menginput sebuah password baru, yaitu berbentuk 6 karakter. Harus disertain kayak ala tagarnya ataupun apa. Jadi nggak berbentuk alfabet ataupun berbentuk angka aja, tapi harus ada si ada tagarnya gitu. Oke, next. Di sini juga ada alertnya kalau paspornya berhasil di reset, maka akan menampilkan your passport has been reset successful, itu untuk menandakan kalau paspornya itu berhasil di reset. Next. Dan di sini juga ada sebuah tampilan aja, yaitu tampilannya seperti set paspor, terus ada juga untuk menginput email ya. Oke, sekian saja mungkin presentasi bagian saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prasetyo. Oke, selanjutnya kita akan ke booking finished screen. Oke, booking finished screen ini untuk halaman konfirmasi akhir setelah proses booking mobil berhasil. Fungsinya untuk menampilkan pesan sukses, menampilkan booking ID, dan memberi reaksi check my booking atau explore again. Di sini ada import React from React digunakan untuk membuat komponen React. Di sini ada import view, text, touchability, opacity, style sheet, shape area view, image from React Native. View ini untuk membuat container layout, text buat text, touchable opacity ini untuk tombol dengan efek opacity, style sheet ini untuk styling, dan shape area view untuk menjaga konten tidak tertutup notch atau status bar, dan image untuk image. Selanjutnya ini untuk import an icon from vector, ini untuk menampilkan icon. Di sini ada deklarasi komponen, export default function, booking finish screen, root navigation. Root ini untuk menerima data dari screen sebelumnya, navigation untuk pindah screen. Dan di sini ada ke cons bawah-bawah, cons booking ID. Terus bawah. Atas coba ya. Atas lagi. Atas. Nah, di sini ada cons booking ID untuk mengambil data dari route parameter sendiri. Data dikirim dari screen booking sebelumnya. Booking ID-nya RC50822, default value-nya. Jika data tidak dikirim, data ini bisa dipakai lagi untuk cek booking, detail mobil, harga, tanggal, dan lokasi. Di sini ada cons handle check booking. Cons handle check booking ini berfungsi untuk navigation ke screen check my booking sendiri, mengirim data seperti profil booking ID, terus ada booking datanya.
Terus ada cons handle explore again. Nah, di sini untuk mereset navigation stack-nya, mengembalikan user ke main atau tab navigator langsung ke tab home. Terus ada shape area view-nya di sini, style shape area. Di sini shape area aman dari node, container layout utama. Di sini ada bagian pesan suksesnya. Di sini ada booking is finished, congratulations. Selanjutnya di sini ada bagian booking ID-nya. Dan juga ada disable opacity-nya buat mencek my booking, tombol utamanya. Ada text style secondary button-nya untuk explore again. Selanjutnya kita akan pindah ke booking process screen ya. Nah, di sini juga sama untuk import React, to stage from React, import view, text, image, scroll view, traceability, style sheet, dan alert. Kita langsung ke parameter screen, export the function booking route navigation. Nah, di situ ada if jika alert error, maka misalnya mobil tidak ada data not found, navigasinya kembali. Di sini ada cons full name, di sini ada buat guest usernya, cons emailnya buat email, cons phone numbernya ini nomor HP. Di sini ada cons location untuk menampilkan nama alamat tersebut dengan gambarnya. Selanjutnya ada ke bawah aja. Nah, di sini ada cons handle process pay. Di sini jika belum login, di sini akan menampilkan login required. Jadi harus login dulu. Di sini ada juga textile cancelnya buat mengcancelnya, dan ada loginnya juga. Ke bawah. Nah, di sini ada navigasi payment method. Di sini semua data dikirim ke payment method. Oke, selanjutnya ke booking screen ya. Oke, di sini juga ada sama import stage to stage untuk mengatur stage UI-nya. Di sini ada import view, text, traceable, sama juga. Di sini ada cons car. Di sini route param, ada car-nya berisi ID, nama, harga, image, vendor, dan kategori. Di sini ada if car alert error. Di sini mencegah error jika user masuk tanpa data mobil. Dan di sini ada juga cons rent type, ini untuk tipe mobilnya. Ada self dan with driver. Di sini ada sama cons location, sama ID-nya head, untuk name-nya juga sama, untuk alamat dan gambarnya. Ke bawah aja. Nah, di sini ada linking car open URL-nya buat ke URL-nya tersendiri. Di sini ada linking open URL, dan jika else dia akan menampilkan error
cannot make phone call on this device. Jadi harus ada nomor HP-nya dulu. Di sini juga sama, ini error opening phone. Di sini juga data untuk touchscreen-nya. Terus ke bawah. Nah, di sini channel continue king. Jika handle select date dan time. Jadi di sini kita harus memilih waktunya dulu dan juga pick up lokasinya dan juga error ya jika tidak memilih lokasinya tersebut. Ke bawah. Di sini ada format date. Di sini ada formatnya untuk hari, bulan, dan tahun. Di sini ada menitnya juga. Di sini ada jamnya juga. Nah, di sini juga ada count on date change-nya buat mengganti hari. Terus ada counts on time-nya. Di sini harus time-nya. Di sini ada show data picker. Ke bawah aja. Dan di bawahnya juga sama sih. Oke, selanjutnya kita akan ke current list screen. Di sini juga tetap sama menggunakan React from React Native, terus impornya sama juga. Di sini sama, di sini mengambil current datanya, berisi ID, vendor, nama, harga, spesifikasi singkatnya dan image-nya. Terus ke bawahnya. Di sini juga masih sama. Nah, di sini ada ekspor di poll-nya. Function current navigation ini buat ke si navigation-nya. Filter ini buat memfilter si mobil tersebut. Di sini ada build style-nya kontainer. Ke bawah lagi. Oke, lanjut ya. Lanjut ke chat detail screen. Di sini ada import rates, di sini ada use state, use rep, dan use effect. Ini use state ini menyimpan data ke atas dulu, ke atas. Menyimpan data chat, input, dan modalnya. Di sini ada use rep. Use rep ini berfungsi untuk scroll otomatis dan timer call-nya. Dan use effect ini buat auto scroll, clean up timernya. Di sini ada const initial message, ini data demi chat awalnya. Oh aja. Chat awalnya di sini ada ID 1, misalkan user, seperti itu. Di sini ada const root param di sini. Ini berfungsi untuk chat name-nya, berfungsi untuk nama admin, avatar, foto profil, car info, chat ID, dan on send message. Ke bawah. Di sini juga apabila kita ngebalas, dia akan menjawab otomatis di IPP ini. Terus ke bawah lagi. Di sini ada set timeout-nya, const buat reply, ID-nya dead note, terus the string.
ke bawah terus. Stop. Di sini start call ya. Ini untuk video call jika visible, dan jika gagal set modal visible. Di sini juga ada set callnya, durasi, ada cons and call, ada cons format duration, format call durasinya, dan use effect, use rate. Mau lagi. Oke, itu untuk chat screen. Silakan aja. Udah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, saya yang pertama menjelaskan yang notifikasi screen. Nah, di sini pertama kita pakai import React use state, itu digunakan untuk membangun komponen fungsional dan mengelola state. Dan juga di sini ada komponen view, text, image, scroll view, dan touchable opacity, itu untuk menyusun tampilan daftar notifikasinya yang bisa di scroll. Dan juga di sini ada style sheet, itu digunakan untuk menjaga konsistensi tampilannya. Nah, selanjutnya di sini ada cons notification, itu untuk data notifikasinya disimpan dalam notification ini dan dikelompokkan berdasarkan waktu, itu ada today, yesterday, dan juga setiap notifikasi ini punya icon, ID, icon, title, time, dan detail. Selanjutnya ke bawah, ini ada cons expanded dan set expanded, itu digunakan untuk mengatur apakah detail notifikasinya ditampilkan atau disembunyikan. Nah, ini bisa memungkinkan pengguna melihat ringkasan atau detail notifikasi sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya di sini ada cons render notification list, itu untuk digunakan untuk menampilkan daftar notifikasi secara efisien berdasarkan data yang dikasihnya. Nah, ini biar kode ini biar menghindari duplikasi kode dan memudahkan pengelolaan tampilannya. Selanjutnya, ini ada touchable opacity juga sih. Touchable opacity itu buat menangani aksi pas lagi ditekan di setiap iconnya. Selanjutnya ada scroll view, ini buat penggunanya menggulir daftar notifikasinya. Lalu ada stylenya, style tuh buat bagusnya ya CSS-nya. Nah, selanjutnya kita ke file order notification, order detail screen. Nah, di sini yang pertama itu atas dulu jauh. Ada import ya, yang sama kayak tadi, ada use state, ada use effect, itu buat mengelola state dan juga komponennya. Terus kita juga nambahin import ion icons, itu buat icon visualnya biar lebih mudah dipahamin. Nah, selanjutnya itu ada route params, itu buat ngambil data atau buat nerima data melalui route params ini dari halaman yang sebelumnya. Nah, informasinya ini ada booking ID, car, details, rate type, select date, pick up location, total price, phone number. Nah, selanjutnya ini ada cons booking expand, set booking expand, location expand, set location expand, itu digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan detailnya.
Jadi bisa memudahkan pengguna untuk membaca informasinya. Di sini juga ada validasi buat pastikan datanya tersedia atau enggak. Nah, jadi kalau misalkan datanya nggak ditemukan, itu pengguna bakalan diarahkan buat kembali go back. Kalau datanya ditemukan, itu tampilannya tetap tampil. Nah, selanjutnya itu ke bawah aja. Ini kalau datanya tidak ada dari root params dan juga kalau misalkan default jika tidak ada data itu bakal muncul datanya, menampilkan gambar, kategori, harga, terus rating, image, dan juga vendornya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah ini ada detail-detailnya, bookingnya, pick up-nya. Nah, lalu di sini ada cons card data buat ngambil dari data mobilnya, cons detail ngambil dari detailnya, cons pick up location data itu ngambil dari pick up locationnya. Lanjut ke bawah ini buat kembali ke halamannya. Nah ini buat separate view tuh buat tampilannya ya. Lanjut aja ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah ini buat car card ini buat menggunakan data mobil yang dipilihnya. Jadi lanjut ke bawah dulu. Ini buat pas kita mau rentalnya ya. Pas mau kita rentalnya bisa muncul informasinya. Lanjut ke bawah aja. Terus ke bawah. Nah, ini bisa memilih self driver atau enggak bersama drivernya. Ini nama-nama buat drivernya. Terus kalau misalkan diterima buat driver atau selanjutnya ke bawah. Terus nah ini kita juga bisa mengambil di lokasi. Lanjut Del ke bawah. Nah ini kalau udah selesai kita bisa download booking ID. Selanjutnya lanjut ke file order screen JS. Nah ini jadi di sini juga ada use state-nya, ada use effect-nya juga. Nah itu buat mengelola tab aktifnya. Jadi kita ada tab aktif itu buat pesanan yang masih diproses, yang masih berjalan, yang komplit itu pesanan yang udah selesai. Nah selanjutnya itu ada user itu buat ngambil data pesanannya, data pengguna buat dan pesanannya melalui si user ini. Lalu ada get user bookings. Set user bookings itu buat memfilter pesanan berdasarkan user yang lagi login. Nah ini yang aktif dan pending itu berarti aktif. Kalau complete
dan finish itu berarti udah komplit. Nah, selanjutnya itu ada ini tampilan order detailnya ya. Ada booking ID, ada card, ada booking details, rent type, select date, pickup location, total price, status, payment method, rate, add. Nah, di sini juga ada render order card. Lanjut ya. Ini untuk tampilannya. Kita lanjut aja ke payment method. Nah, ini payment method buat tampilan metode pembayaran. Nah, di sini ada roll forms-nya lagi. Lalu jal ke bawah. Ini ada waktunya juga. Nah, ini ada daftar metode pembayarannya. Kita ada ID namanya, description-nya, ada logonya, ada tipenya juga. Buat metode pembayarannya ada banyak. Lanjut ke bawah. Nah, kalau misalkan ini buat konfirmasi pembayarannya, kita pakai alert. Lanjutnya ini buat tampilannya, view-nya. Ini ada detail pesanannya, ordernya. Nah, ya. Udah, ini lanjut ke CSS ya. Kita lanjut aja deh ke payment success rate-nya. Ini juga kita pakai use tag, use effect, kayak icons-nya juga. Ini ada navigation, root navigation. Nah, ini bakal auto navigate setelah countdown selesai. Bakalan muncul booking finish ya. Lanjut ya. Payment pembayarannya udah selesai. Bakalan muncul total harganya, order ID-nya. Terus ada tombol OK buat penggunanya pindah halaman tanpa nungguin waktunya. Terus ada ke bawah aja. Nah, jadi semuanya tuh informasi yang di halaman itu ada
pembayarannya, terus ada total harganya, ada order ID-nya, sama bakalan ada ininya, hitungan countdown-nya. Segitu aja, selanjutnya dijelaskan oleh Rijal. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Salsa, yaitu bagian chat screen. Nah, di sini ada import React. Itu adalah komponen-komponen dari React, yaitu useState itu untuk menyimpan data. Di sini komponennya terdiri dari views, text, style sheet, flat list, to opacity, text input, image. Nah, di sini terus setelah itu ada import icons, yaitu untuk menampilkan ikonnya. Sini ada cons initial chat. Jadi dari tampilan si chat screen itu, di fitur chat screen itu ya seperti WA. Jadi ada chatnya di dalam kontak si toko tersebut. Seperti ada ID-nya, terus nama tokonya siapa, terus terakhir last message itu terakhir ngechatnya apa, jamnya berapa, dan avatar. Avatar itu adalah foto profilnya. Nah, di sini tampilan initial chatnya untuk chat screen yaitu dua, yaitu untuk si toko Wigo Rencar dan Zahra Rencar, seperti itu. Nah, di sini ada export default function chat screen navigation. Selanjutnya ada set handle press, ketika yaitu set private, yaitu ketika si pesannya itu, contohnya WA itu, kalau di pesan itu yang tadinya ada notifikasi 1, kalau dia diklik itu akan hilang, seperti itu. Ya, ini sebelumnya dari si detail screen. Kalau detail screen itu untuk menampilkan chatnya, kalau chat screen itu untuk menampilkan halaman di chatnya sebelum untuk mengklik pada si chat tersebut. Nah, setelah itu dilanjut ke My Booking. Sama My Booking kita menggunakan import React, yaitu komponen useState untuk menyimpan data dari si React tersebut. Nah, di komponen-komponen tersebut ada view, text input, touchable opacity, style sheet, save area, scroll view, alert. Selanjutnya export default check booking. Nah, di sini untuk mengecek bookingnya, yaitu handles booking. Jadi dia tuh akan menampilkan sebelum si booking tersebut. Jadi booking finish itu adalah booking akhirnya. Jadi yang mana di booking dicek My Booking itu menampilkan kita ingin mengecek lagi apakah sesuai dengan pesanannya. Nah, di sini menarik dari si nomor booking yang ada di proses booking atau di file booking finished. Di sini terdiri dari ada pickup location-nya, pickupnya di mana, yaitu ada di Jalan Tuparep Nagasari. Nah, di sini menggunakan image-nya random, tidak sesuai dengan yang aslinya. Setelah itu navigation detail
data booking yang ditemukan. Ya, ini booking ID-nya itu mengambil dari si booking proses di file booking proses. Jadi booking ID-nya berapa, ininya berapa, card-nya apa, total harganya berapa, dan lain-lain. Pembayarannya berapa, nomor teleponnya berapa, seperti itu. Lanjut ke bagian di sini menampilkan alert. Jadi kayak misalnya dia itu mengecek bookingnya, yaitu menggunakan nomor telepon. Ada kodenya sama ada nomor teleponnya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, dia akan menampilkan alert, yaitu booking failed with profit ID phone number, yaitu gagal. Lanjutnya ke bagian detail card skin. Di sini itu sama seperti itu, ada komponen React. Komponen React-nya menyimpan, ada use state menyimpan data dari React. Terus komponen-komponennya ada sama kayak tadi. Nah, di sini yaitu detail cards itu menampilkan mobilnya itu seperti apa. Kayak contohnya dia memilih mobil A. Nah, di dalam mobil A itu terdapat consolidating data. Jadi ada ulasan-ulasan, ada rating-rating berapa sih dari toko ini sama dari mobil ini ratingnya berapa. Nah, di sini ada rating-ratingnya dan juga terdiri dari cons review. Jadi ada beberapa orang yang mereview dari si toko ini atau dari si mobil ini. Nah, ini beberapa orang-orangnya. Sebagai contoh si Kim Borodi, ratingnya 5, dia ngasih rating 5. Terus Arya Wijaya sama Siti Rahayu. Selanjutnya ke bagian profile. Di sini sama import React, yaitu komponen dari React Unistate itu menyimpan data dari si React. Nah, di sini ada profile screen. Jadi ini tuh profilnya itu ada navigation untuk mengganti pada si itu pada si profile yang tadinya dari login. Ketika dia login namanya ini. Nah, setelah login dia otomatis ada pada si profil. Nah, di bagian profil juga kita bisa mengedit profil kita, nama kita. Nah, dengan ini function profile screen navigation. Nah, di sini ada cons handle logout, yaitu ada tampilan user itu bisa logout atau enggak gitu. Ketika logout berarti dia akan masuk ke tampilan login lagi. Nah, di sini ada cons menunya. Di profile juga ada beberapa menu, yaitu open shop, my booking, support dari si user. Ya, segitu aja. Langsung saja ditampilkan ke outputnya. Di sini ada yang pertama, ini adalah tampilan dari si outputnya. Ini adalah loginnya. Karena kalau awal itu kita harus membuat akun terlebih dahulu agar bisa untuk masuk ke dalam aplikasinya. Oke, contohnya seperti ini, kita belum punya akunnya. Jadi nggak bisa, passwordnya juga salah.
kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini ada create untuk membuat akunnya. Itu terdiri dari nama, ada email, sama passwordnya. Kita membuat akun. Sekarang sudah terdaftar akunnya. Selanjutnya kita ingin mengecek karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ziad, yaitu mengenai forgot password. Apakah forgot passwordnya itu berjalan? Contohnya kita menggunakan email ini, passwordnya salah. Nah, dia akan menampilkan alert yaitu incorrect password. Ada dua pilihan, yaitu forgot password atau mengulang lagi. Kita forgot password saja. Di sini akan menampilkan password baru, yaitu 6 karakter. Reset dan login baru. Kita masukin lagi. Successful. Nah, di sini ada beberapa macam fitur yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya, yaitu ada order, ada chat, ada home, notification, profile. Nah, di sini kita ke chat terlebih dahulu. Nah, di sini tampilan chatnya seperti ini yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dia akan menampilkan notification kayak pesan belum dibaca gitu. Nah, dan berakhiran seperti apa chatnya. Juga di sini ada beberapa chat yang sudah terisi otomatis. Kita ingin mengechat. Nah, dia akan membaca seperti layaknya AI. Jadi ini hanya untuk contoh saja. Nah, di dalam fitur chat ini, room chat ini, kita juga bisa menelpon Wigo Rent-Car itu adalah toko dari si rentalnya tersebut. Kita ingin menelpon bisa, dan juga video call juga bisa. Seperti itu. Lanjut ke bagian home. Nah, di sini tampilan home-nya seperti ini. Ada tampilan card rental, yaitu khusus buat mobil, dan di sini juga ada minibus atau bus khusus untuk bis. Jadi kayak aplikator Shopee atau yang lainnya. Jadi banyak berbagai macam cabang-cabang tokonya. Contohnya kita memilih dari car, yaitu Honda Civic. Nah, di sini ada detail cardnya. Nah, di sini tuh detail-detailnya itu ada itunya apa sih, matic, patsit, dan bensinnya apa, full. Nah, di sini ada tentangnya, bisa dibaca-baca, dan juga ada rating-rating dari si user-user sebelumnya. Jadi kita bisa merating apakah pelayanannya atau mobilnya itu bermasalah atau bagus, seperti itu. Bisa. Kalau kita ingin ngebooking, contohnya mobil ini kita ingin ngebooking, kita klik book aja. Nah, di sini ada tampilan ininya, bookingannya, proses booking. Nah, di sini ada self driver sama with driver. Kalau self driver itu sendiri, jadi kita ngerentalnya itu sendiri tanpa ada driver. Kalau driver
with driver itu akan disediakan oleh tokonya, yaitu driver. Nah, ketika ingin kita mau mengechat atau mau nelpon, itu bisa saja langsung dari sini. Nah, dia akan menampilkan langsung ke bagian ini. Nah, di sini self driver itu dia akan menampilkan di sini ada input date time, yaitu dia akan ngebokingnya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Setelah itu jamnya itu pengen jam berapa, apakah mau malam, apakah siang, ataupun mau pagi gitu. Nah, kalau self driver itu pick up store-nya ada di mana kok? Contohnya di Tuparep itu ada tokonya, jadi kita bisa langsung ngambil mobilnya langsung di pick up store-nya. Karena ini nggak ada, karena ini self driver, jadi endpoint location-nya nggak ada. Berbeda dengan with driver, sama ada dead time, ada pick up location-nya dari mana, dan end location-nya sampai kemana. Ini tampilan booking detailnya. Sudah benar kita ingin membooking yaitu Honda Civic, dan ininya tokonya itu host buy-nya itu si Zahra Rental, durasinya 12 jam. Waktunya segini, nama full name-nya yaitu dia mengambil dari si profile tadi yang pas kita login. Nah, emailnya juga sama, ininya juga sama, dan rent tipenya yaitu driver. Tinggal menunggu si dari tokonya itu nge-approve atau nge-ACC. Setelah itu proses pay, yaitu pembayaran. Nah, di sini ada beberapa macam pembayaran, yaitu ada debit card, GoPay, bank, dan yang lain-lain. Shopee juga ada, AutoClick juga ada. Kayak contohnya kita ingin menampilkan GoPay aja. Nah, pembayaran telah selesai. Nah, di sini adalah nomor booking yang kita dapat dari si toko tersebut. Nah, kita ingin ngecek bookingan kita sudah sesuai atau belum. Masukkan nomor teleponnya yang sesuai tadi kita booking atau sesuai dengan akun kita. Ingin ngecek, nah di sini ada booking detailnya, yaitu kita ingin ngebooking mobil ini, tokonya ini, durasinya ini udah sesuai dengan apa yang kita booking tadi. Kalau udah itu dia akan menampilkan ke home lagi. Kalau kita ingin mengecek lagi, kita tidak perlu kesini lagi atau kemana lagi, kita cukup di bagian fitur navbar yang bagian order. Nah, tersebut di situ terdapat beberapa bookingan yang kita tadi booking. Nah, dia akan menampilkan detail bookingannya seperti ini. Selanjutnya ke notification, itu menampilkan notifikasi bahwa bookingan tersebut berhasil atau tidak, atau pembayaran bisa berhasil atau enggak. Jadi nanti kalau misalnya kita udah booking, terus kan tadinya masih statusnya masih pending ya. Terus kalau misalnya si tokonya itu, si host buy-nya itu ACC atau menerima, dia akan nanti akan muncul di notifikasi ini. Selanjutnya ke my profile. Di sini adalah bentukan profilnya seperti ini, dan juga di sini ada mode edit nama, username, email, dan nomor telepon. Sini ada fitur open shop karena belum tersedia open shopnya. Ini my booking, dan juga ini support
Selanjutnya ini ada fitur logout. Jadi kayak misalnya udah nggak itu lagi, kita bisa logout, atau mau bikin akun baru lagi juga bisa kita logout. Ya, seperti itu tampilan yang sudah diperlihatkan, yang sudah didemokan. Ya, baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.